Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari studi lapangan kami dengan tema peran AUM sebagai agen stimulus ekonomi lokal. Nah, untuk studi kasusnya kita ambil PKU Muhammadiyah Secang. Kemudian sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Rahman Aryadi NPM 11. Kemudian ada Bagas Ivan Iswandaru dengan NPM 13. Selanjutnya kita langsung masuk ke latar belakang. Untuk latar belakangnya di sini yaitu kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dan menjadi salah satu faktor penentu kualitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai, terjangkau, dan mudah diakses menjadi sangat penting. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang memiliki perhatian besar terhadap pelayanan sosial mewujudkannya melalui pendirian amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan, salah satunya yaitu PKU Muhammadiyah Secang. PKU Muhammadiyah Secang ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Namun, lembaga ini sempat berhenti beroperasi sehingga harus memulai kembali pembangunan kepercayaan masyarakat setelah aktif kembali. Saat ini, PKU Muhammadiyah Secang masih berfokus pada pelayanan rawat jalan sehingga dampak sosial ekonomi yang muncul belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk melihat peran, tantangan, serta potensi pengembangan PKU Muhammadiyah Secang agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian rumusan masalahnya di sini bagaimana peran PKU Muhammadiyah Secang dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kontribusi bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya bagaimana dampak keberadaan PKU Muhammadiyah Secang terhadap UMKM dan perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian bentuk program kolaborasi apa saja yang dilakukan PKU Muhammadiyah Secang dengan berbagai pihak. Kemudian sejauh mana dampak keberadaan PKU Muhammadiyah Secang terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang selanjutnya apa saja tantangan yang dihadapi PKU Muhammadiyah Secang dalam upaya menjadi stimulus bagi UMKM dan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya bagaimana harapan bagi pemerintah, masyarakat, dan UMKM terhadap pengembangan PKU Muhammadiyah Secang untuk ke depan. Kemudian tujuannya di sini untuk mengetahui dan memahami peran PKU Muhammadiyah Secang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang selanjutnya untuk menganalisis dampak keberadaan PKU Muhammadiyah Secang terhadap perkembangan UMKM dan perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian untuk mengetahui bentuk-bentuk program kolaborasi yang dilakukan PKU Muhammadiyah Secang dengan berbagai pihak. Kemudian untuk mengetahui kontribusi PKU Muhammadiyah Secang dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PKU Muhammadiyah Secang dalam menjalankan perannya sebagai stimulus ekonomi lokal. Yang terakhir untuk mengetahui harapan bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku UMKM terhadap keberlanjutan dan pengembangan PKU Muhammadiyah Secang di masa yang akan datang. Kemudian untuk waktu kunjungan ini kita dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama itu kunjungan pertama yang dilakukan pada tanggal 13 Desember tahun 2025. Pada kunjungan kali ini kita bertemu dengan salah satu karyawan di sana. Kita di sana menyampaikan maksud dan tujuan kita. Kemudian kita memberikan surat untuk melakukan wawancara di PKU Muhammadiyah Secang. Kemudian setelah itu kita baru melakukan kunjungan tahap kedua. Di sini kita bertemu dengan ketua PCM. Beliau bernama Bapak Masun. Kemudian setelah saat kunjungan kedua itu kami melakukan wawancara dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Kemudian setelah kunjungan kedua kita langsung menuju ke UMKM sekitar untuk menanyakan kepada para UMKM di sekitar apakah mereka itu terdampak dengan adanya PKU Muhammadiyah Secang atau belum. Yang selanjutnya ini ada profil
PKU Muhammadiyah Secang. Jadi menurut Bapak Masun tadi, PKU Muhammadiyah Secang itu kalau di SK-nya berdiri sejak 1968. Kemudian juga sempat berhenti, tapi itu kurang jelas berhentinya mulai kapan dan sampai kapan. Intinya mereka mulai aktif lagi itu setelah pandemi COVID. Kemudian untuk sekarang itu PKU Muhammadiyah Secang masih berfokus pada rawat jalan saja, belum ada rawat inap. Dan layanan yang mereka berikan itu ada pemeriksaan umum, ada poli gigi, bahkan ada USG juga. Untuk perharinya itu PKU Muhammadiyah Secang kurang lebih bisa mendapatkan sekitar 50 pasien. Kemudian untuk peran PKU bagi masyarakat yang utama jelas untuk penyedia layanan kesehatan yang terjangkau. Kemudian juga mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kemudian mereka juga memberikan pelayanan inklusif tanpa diskriminasi. Jadi baik bukan warga Muhammadiyah pun juga boleh untuk memeriksa kesehatan di sana. Kemudian mereka juga memberikan edukasi dan kesadaran kesehatan untuk masyarakat. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Muhammadiyah. Yang selanjutnya itu dampak PKU Muhammadiyah terhadap UMKM sekitar. Untuk saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa untuk dampaknya sendiri belum terlalu berdampak untuk UMKM sekitar karena faktornya itu mereka belum ada rawat inap. Penyebabnya itu karena ya itu masih fokus pada rawat jalan. Kemudian untuk UMKM yang mungkin terdampak itu seperti apotek dan yang mereka yang menyediakan kebutuhan kesehatan, karena jika menurut pernyataan Bapak Masun itu misalnya ada pasien yang mau membeli obat di sana dan kebetulan obatnya tidak ada, mereka akan direkomendasikan ke apotek sekitar. Kemudian tenaga kesehatan dan pengunjung tetap menciptakan aktivitas ekonomi. Mungkin jika ke depan ada rawat inap, UMKM di sekitar ini akan memiliki potensi untuk merasakan dampak dengan adanya PKU Muhammadiyah Secang. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah program kolaborasi PKU Muhammadiyah Secang. PKU Muhammadiyah Secang tidak hanya berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga aktif menjalin berbagai bentuk kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan manfaat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan PKU Muhammadiyah Secang sebagai lembaga kesehatan yang profesional dan terpercaya. Selanjutnya yaitu bentuk kolaborasi dari PKU Muhammadiyah Secang ini sendiri. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah kerjasama dengan perusahaan seperti PT Surya Mandiri. Melalui kerjasama ini, PKU Muhammadiyah Secang menjadi fasilitas kesehatan utama bagi karyawan, baik untuk pemeriksaan kesehatan maupun penanganan kecelakaan kerja. Selain itu, PKU juga menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini sekitar 1.000 masyarakat telah terdaftar sebagai peserta BPJS di PKU Muhammadiyah Secang, sehingga PKU berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat kolaborasi. Kolaborasi yang dijalankan memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, meluasnya jangkauan pelayanan, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap PKU Muhammadiyah Secang. Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat posisi PKU sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya yaitu dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Keberadaan PKU Muhammadiyah Secang memberikan dampak nyata dalam penyerapan tenaga kerja. Berbagai profesi seperti tenaga medis, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung operasional terserap secara langsung. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui tersedianya lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengembangan SDM kesehatan. Selain sebagai tempat bekerja, PKU Muhammadiyah Secang juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Mahasiswa dapat melaksanakan praktik kerja lapangan sehingga memperoleh pengalaman langsung sebelum terjun ke dunia kerja. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh PKU Muhammadiyah Sejang ini. Dalam perjalanannya, PKU Muhammadiyah Sejang masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas, khususnya belum tersedianya layanan rawat inap. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat pasca berhentinya operasional di masa lalu, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Selanjutnya adalah peluang dan potensi pengembangan. Meskipun menghadapi tantangan, PKU Muhammadiyah Sejang memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Dukungan dari organisasi Muhammadiyah, kerjasama lintas sektor, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dari PKU Muhammadiyah Sejang ini. Jika fasilitas dan layanan terus dikembangkan, PKU berpotensi menjadi pusat pelayanan kesehatan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya harapan ke depan untuk PKU Muhammadiyah Sejang ini. Ke depan diharapkan PKU Muhammadiyah Sejang dapat menambah layanan rawat inap dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk kebijakan, sarana, maupun pendampingan. Masyarakat dan pelaku UMKM juga diharapkan dapat terus mendukung keberadaan PKU sebagai pusat pelayanan kesehatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, PKU Muhammadiyah Sejang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, dengan dukungan berbagai pihak, PKU Muhammadiyah Sejang berpotensi menjadi lembaga kesehatan yang maju, mandiri, dan berkontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.